Udah presensi anak-anak semuanya. Sambil record dulu, takut kelupaan. Dari teman-teman semuanya, anak-anak semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Apa untuk sudah? Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik, anak-anak semuanya? Ada yang sudah bisa terima kasih semuanya. Oke, saya matikan dulu musiknya. Oke, kita fokus sekarang, kita fokus dulu untuk apa? Oke, sudah ya. Bisa kita mulai anak-anak semuanya. Ini cuma 4 orang ya. Kita pembelajarannya 4 orang, tapi saya sudah problem lah. Oke, bisa kita mulai Mbak Ayu, Mbak Okta, Mas Aldo, Mas Nikolas untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali lagi ya dengan kegiatan PJJ kita. Nah, hari ini schedule-nya adalah kan masuk pembelajaran pada apa namanya? Komputer dan jaringan. Nanti sesi terakhir saya minta kameranya diaktifkan ya, tapi sesi terakhir aja. Kalau ini dimatikan nggak apa-apa, karena menghemat kuota juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan PJJ dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Nah, semester kemarin kita sudah mempelajari banyak hal. Nggak terlalu banyak materi yang bisa saya sampaikan, tetapi pembahasannya yang banyak yang kita praktekkan kemarin sudah ya. Saya mengingat lagi semester kemarin kita sudah sedikit apa namanya belajar tentang apa itu VLAN, virtual local area network, kemudian apa itu apa namanya router statis, dan sekarang nanti akan kita belajar apa namanya gateway, router dinamis. Nah, perbedaannya apa nanti akan kita belajar. Kemudian anak-anakku semuanya, saya hanya ingin mengingatkan kembali sebagai bahan evaluasi. Saya di semester 2 ini kemungkinan juga akan memperketat juga kaitannya dengan siswa-siswa yang ikut pelajaran saya. Cuma satu minggu sekali saya mohon untuk kalian juga ikut gitu ya. Nah, terus yang kedua, banyak siswa yang kelas 11 itu banyak yang nggak ikut. Banyak yang nggak ikut. Bahkan PKK kemarin tugasnya kalau komplain nilai silahkan langsung ke Bapak ya. Misalkan Pak, saya harusnya dapat nilai di atas KKM karena saya mengerjakan ABC. Boleh. Saya mempersilahkan kalian komplain. Gitu ya. Jadi semester ini saya mohon nanti misalkan ada kesempatan untuk live, kalian itu penilaian paling besar. Tapi misalkan kalau ada halangan dan lain sebagainya, saya tetap akan membuatkan sebuah tutorial video berkaitan dengan apa namanya praktek. Nanti kalian bisa untuk melihat dan mengimplementasikan sendiri, menerapkan sendiri di pelajaran PJJ itu, gitu ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kalian dan buat kita semuanya, gitu ya. Doa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke. Ini apa namanya? Tahun baru kalian ada resolusi apa? Mas Aldi, Mbak Okta dan Mbak Ayu, Mas Nikolas. Resolusi? Di rumah aja, Pak. Sambil saya di rumah aja. Gimana PJJ di pelajaran lain? Lancar juga ya? Lancar ya? Enggak. Enggak. Apa keluh kesahnya pelajaran PJJ? Saya belum nyurvei kalian juga ya keluh kesahnya. Keluh kesahnya pelajaran PJJ apa? Dari Mbak
Mbak Okta dulu deh. Saya dulu sebelum sambil saya mempersiapkan materi. Keluhannya apa Mbak Okta? Kalau PJJ boleh mata pelajaran saya, boleh mata pelajaran yang lain. Tenang aja nggak. Oh gitu, kebanyakan tugas. Berarti tugas jarang terus ada gitu yang ya? tugas gurunya Pak. Oh gitu, gak jarang ngasih tugas. Oh oke. Okay. Kalau apa namanya? Kalau Mbak Ayu ada keluh kesahnya mungkin yang ingin disampaikan? Nggak ada? Kalau Mas Nicholas ada? Nggak ada, Pak. Ada. Sama-sama mumut ya? Iya, Pak. Ya udah dinikmati aja. Mas Aldi ada mungkin keluh kesahnya. Pak, kalau jelasin kok cepet banget toh Pak. Saya nggak mudah. Boleh, tenang aja. Nggak mempengaruhi nilai. Nilai kalian tetap saya amankan di situ. Ada? Ada ya. Oke. Oke, di slide kalian sudah tampil untuk bentar. Saya Oke, anak-anakku semuanya, apakah sudah kelihatan slide saya? Ini materi praktek kita pada pagi hari ini. Apakah sudah ada yang kelihatan? Sudah ada yang kelihatan? Mas Okta. Mbak Okta bisa lihat? Bisa lihat? Oke, bisa ya. Oke, anak-anakku semuanya, saya hanya ingin merefresh kembali apa yang kita praktekkan di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Semester pertama kita mengenal VLAN. Apa itu VLAN? Yaitu Virtual Local Area Network. Jadi kita berbicara tentang Virtual Local Area Network, maka fokus kita adalah bagaimana kita membuat sebuah jaringan lokal area, menyusun jaringan, membuat jaringan dengan topologi yang sudah ada, misalkan ring, mesh, dan lain sebagainya, dengan bantuan lokal network. Nah, bantuan virtual ini adalah cara kita agar kita dalam membuat sebuah peletakan visi yang sudah kita tentukan. Misalkan kalau kemarin kita belajar tentang topologi ring, kalau topologi ring itu kan memutar, jadi fokusnya penyusunannya jaringannya juga memutar. Topologi star bintang dan lain sebagainya. Mungkin ini agak sedikit sulit ketika kita tidak praktek anak-anakku semuanya. Jadi saya juga minta maaf kalian. Kemudian yang kedua adalah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyambungkan antara visi satu dengan visi yang lain. Kemudian setiap visi itu selalu ada IP address. Apa itu IP address? IP address itu adalah alamat yang diberikan sebuah identifikasi sebuah visi yang ada. Misalkan kalau kita kalau kita punya PC, kalau kita punya laptop, kita harus punya identifikasi addressnya atau kita sebut IP address, istilahnya namanya. Berarti setiap PC harus kita namakan. Agar apa? Agar bisa dikenali. Misalkan kalau yang di depan saya ada namanya Mas Aldi, Mbak Okta, Mas Nicholas, dan semuanya. Jadi itu ada nama-nama yang kalau misalkan ada orang yang mengenalnya. Setiap visi itu selalu didahului oleh peletakan IP address itu agar supaya dikenali oleh jaringan yang lain atau visi-visi yang lainnya. Nah, ini akan kita praktekkan. Kemarin kita sudah mempraktekkan cara sederhana menyambungkan jaringan. Gitu ya. Akan saya ulangi, merefresh lagi materi kita. Karena kita belajar VLAN, kemudian setelah VLAN ada router statis, setelah router statis ada dinamis, kemudian yang keempat, semester ini cuma kita mempelajari dua, itu router dinamis dan router dinamis dan gateway. Nah, dua ini yang akan kita pelajari.
Kalau kita kemarin kita sudah virtual local area. Yang saya bahas ini adalah virtual local area network. Bagaimana kita membuat sebuah jaringan dengan bantuan virtual. Nah, kita ada bantuan virtualnya nih. Nah, namanya Cisco Packet Tracer. Kedua, kita akan membangun sebuah jaringan yang sifatnya adalah router statis. Kalau kalian lihat router itu, kalau router bentuknya mirip seperti apa namanya? Access point. Kalau kalian tahu, saya akan bukakan deh. Saya izin membukakan ya contoh-contoh router ya. Contoh-contoh router. Saya bukakan di sini ya. Contoh router. Nah, saya akan stop screen-nya dulu, kemudian saya akan ganti share screen-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh router anak-anakku semuanya. Nah, ini banyak router ya. Nah, ini yang kita pelajari. Ada yang sudah kelihatan? Mas Aldi sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Mas Nikola sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah ya? Oke, ini barengan ya. Paduan suara. Oke, ini adalah contoh-contoh router anak-anakku semuanya. Nah, ini akan kalian praktekkan sebetulnya itu pas kelas 3 karena ada praktek namanya TKJ itu prakteknya nanti akan membuat sebuah jaringan untuk kelulusan. Karena masa pandemi ya kalian bonus di situ. Tapi saya harap kalian akan harus memahami sedikitnya, oh ini loh yang namanya router, oh ini loh yang namanya switch, ini loh namanya AP. Nah, di depan kalian ini adalah router anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah jaringan yang routernya ini statis. Statis itu tetap. Jadi kita tidak bisa dirubah. Misalkan gini Mas Aldi. Saya akan membuat sebuah jaringan dengan 10 atau 50 PC. 50 PC. Kemudian di router itu saya letakkan IP address dari angka 192, 168, 123.1 misalnya. Sampai ke PC ke-50. Maka kalau statis ketika ada penambahan, dia akan memasukkan secara manual. Misalkan kalau di sini adalah komputernya ada 2 misalkan. Komputernya ada 2, kita masukkan komputer yang ketiga, maka kita akan mengidentifikasi poin 3 ini ke sini. Oke, nanti akan kita praktekkan deh. Router statis itu, jadi kalau penambahan itu masih secara manual. Nah, yang kedua adalah router dinamis. Nah, router dinamis itu gini Mas Aldo, Mbak Okta dan semuanya. Misalkan gini, saya punya komputer lab itu 1-50. Kemudian 1-50 ini tiba-tiba siswanya kan banyak tuh ya. Siswanya banyak. Saya akan menambahkan 50 lagi. Berarti jumlah PC itu 100. Menjadi 100 ya. Nah, penambahan 100 ini akan otomatis identifikasi masuk jaringan ini, masuk jaringan itu. Contoh sederhananya adalah kalau Mas Aldi, Mbak Okta dan semuanya yang tahu, misalkan di TKJ punya 10 komputer. 10 komputer ya. Kemudian di TKP punya 9 komputer atau 10 komputer. Jadi kan 20. Kemudian saya akan buka lab baru lagi di kelas lain lagi, ruangan lagi, berjumlah 10 lagi. Nah, penambahan ini kalau router statis saya harus membangun dari awal. Jadi mengidentifikasi ruangan dulu, kita sambungkan ke switch, baru ke router. Tapi kalau router dinamis dia akan secara otomatis langsung router itu sudah bisa. Nah, di depan kalian ini adalah contoh-contoh router. Dari router yang sederhana, mikrotik sampai yang lain. Nah, ini adalah contoh router yang kemarin masih ingat sedikit kita praktekkan ya. Sedikit kita praktekkan bagaimana komputer ini sambung dengan ini dan lain sebagainya. Nah, hari ini akan kita belajar itu. Belajar tentang bagaimana menyambungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Namanya penyambungan router di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, terus sudah paham ya fungsinya. Jadi nanti silahkan diidentifikasi dulu. Apa perbedaannya hub? Hub sudah tahu berarti ya. Hub itu kelas 1, hub itu biasanya sudah dicontohkan.
kemudian switch, kemudian router. Kalau di depan kalian itu adalah router. Biasanya kalau yang berlangganan IndiHome itu sudah ada routernya. Sudah dikasih routernya sama modemnya. Ya, ada dua biasanya. Ada modem, ada router. Nah, router itu yang nanti akan menyebarkan jaringannya. Bisa lewat LAN, local area network, lewat kabel RJ45 itu, atau lewat V atau hotspot yang sudah tersedia pada antena-antenanya misalkan. Kalau yang switch itu harus pakai apa namanya? Pakai LAN. Jadi kalau masih bingung saya izin membukakan ya sambil mengingat-ingat ya contoh switch. Nah, bentar. Switch. Nah, contoh switch. Nah, switch itu seperti ini, Nak. Nah, contoh switch. Contoh. Nah, ini switch. Nah, ini namanya switch. Pernah lihat ini, Mas Nikolas? Mbak Okta? Aang. Oh, Mas Aang sudah gabung ya. Oke. Mas Nikolas pernah lihat ini nggak? Apa? Ini. Apa? Pernah ya? Pernah, ini Pak. kalau kalian ingat, di lab kalian, itu paling atas, itu ada ini mesti. Ini switch. Nah, ini biasanya digunakan untuk penyambungan jaringan. Yang ini untuk apa namanya? Yang lubang ini itu untuk provider, yang di sini adalah untuk klien. Nah, gitu ya. Nanti di ruangan A, di ruangan lagi ada berbeda. Setiap ruangan dikumpul di satu, nanti masuknya sini semua. Gitu ya. Oke. Kemudian apa perbedaan hub lagi, Pak? Nah, nanti kan ada yang sambil refresh ya, sambil mengingat-ingat pelajaran kelas 1 kemarin. Ini adalah yang hub. Coba saya contoh. Nah, ini hub. Nah, mirip-mirip ya. Bentuknya mirip-mirip lah. Mirip hub switch. Tapi biasanya kalau kalian beli hub itu biasanya sudah terinclude. Kalau kalian beli switch itu biasanya sudah terinclude. Jadi hub ya juga bisa, switch bisa. Perbedaannya hanya peletak jaringannya saja. Kalau hub itu hanya menghubungkan saja. Tapi kalau switch itu bisa mempartisi. Mempartisi itu membagi. Misalkan lab kita lab akuntansi. Tapi kalau hub itu hanya menghubungkan saja. Kalau router katanya jauh lebih apa namanya? Lebih lagi bisa mendapatkan IP address atau membagi IP address, kemudian mendapatkan jaringan dari internet service provider. Gitu ya. Oke, stop lagi. Kita masuk pada materi apa namanya? Penyambungan internet melalui penggunaan router. Kita akan belajar bagaimana menggunakan router. Gitu ya. Anak-anakku semuanya yang belum presensi, silahkan kalian presensi di kolom chat ya. Ini sudah saya record, nanti saya akan masukkan ke dalam YouTube. Silahkan nanti dari kalian saya minta tolong untuk apa namanya yang belum boleh melihatnya itu. Oke, anak-anakku sudah melihat ini, sudah kelihatan? Kelihatan? Oke, kita akan praktekkan satu-satu ya. Sudah kelihatan Mas Nikolas, Mas Aldi, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke. Sambil mengingat kembali anak-anakku semuanya, dari atas dulu deh. Ini adalah modul. Nanti modul ini boleh kalian apa namanya saya kopikan, kemudian nanti kalau ada kesempatan kalian bisa digunakan ya. Oke, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membuat jaringan ini ya. Masih ingat Mas Plus atau agak sedikit lupa? Sedikit lupa, Pak. Topologi jaringan. Sedikit lupa ya. Oke. Wah, ini karena PJJ ya. Ya udah, kita mulai dari refresh dulu nggak apa-apa berarti ya? Dari nol lagi. Nanti akan saya ajari perbedaannya, mana statik, mana yang DHC. Gitu ya. Oke, ya udah. Berarti kalau saya memaksakan untuk belajar nanti agak kesulitan ya. Kesulitan sekali. Oke, berarti saya harus mulai dari yang sederhana dulu deh. Yang ini. Akan saya mulai dari yang hal-hal yang sederhana dulu ya. Ya, sambil mengingat-ingat ya. Nggak apa-apa. Oke, Cisco. Oke,
kemarin kita membuat jaringan peer to peer. Jadi dari PC satu ke PC yang lain, satu ke PC. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan itu anak-anakku semuanya. Kemudian saya akan ganti screen-nya, stop screen dulu. Stop screen dulu. Ini saya sudah saya record ya. Sudah saya record. Kemudian oke, sudah di tempat anak-anak semuanya. Apakah sudah kelihatan Cisco paket tracernya? Ya. Ada yang sudah? Sudah? Oke. Nanti silahkan kalau kamera kalian, HP kalian itu terlalu kecil, layarnya bisa di landscape ya. Bisa di landscape aja. Maksudnya potret agar layarnya jauh lebih besar. Saya akan mulai dari yang sederhana dulu sambil kita mengingat-ingat kemarin. Karena kita sudah terlalu ya. Kita nggak ketemu berapa minggu, Mas Nikola? Ada 3 minggu. Tahun baru kita kepotong liburan 2 minggu, kalian juga kepotong ya. Banyak lah ya, agak sedikit lupa ya. Oke, saya akan mulai dari awal deh. Oke, di sini anak-anakku semuanya kita mengenal paket tracer. Nah, saya akan membuat sebuah jaringan, yaitu jaringan peer-to-peer dulu sambil mengingat pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu agar kita tidak lupa juga gitu ya. Kemarin itu Pak Kolul nerangin apa? Kok saya makin bingung. Daripada saya menerangkan router tapi kalian masih belum paham maksimal, jadi saya mulai dari sambil merefresh lagi. Nah, gini anak-anak, kita akan membuat sederhananya membuat sebuah jaringan. Jaringan peer-to-peer pertama, modul. Saya akan meletakkan berapa PC, kemudian akan saya sambungkan menjadi satu. Oke, saya butuh 5 PC, kemudian 3, kemudian 5. Oke, di sini. Oke, dari sini paham Mas Nikolas, kemudian Mbak Okta. Berarti kita berapa PC? 5, Pak. Oke, pinter. Kok bareng gitu ya? Oke, setelah itu saya membutuhkan switch. Membutuhkan switch apa? Switch. Mendapatkan switch itu dari mana? Dari sini, nak. Kenapa kita pakai switch? Karena kita hanya ingin menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain itu saling terhubung. Pertanyaannya nanti adalah gini, Pak, kalau saya pengen internetan gimana, Pak? Nah, itu bantuan router. Tapi kalau untuk hanya menyambungkan dari komputer satu ke komputer yang lain, berarti harus cukup switch. Jadi saya pakainya switch. Ini ya, yang di bawah ini. Kemudian saya switch, saya letakkan di tengah. Oke, gini. Oke, kemudian saya akan menggunakan kabelan. Nah, kabelan itu ada 2, anak-anakku semuanya. Ada strength dan cross. Yang digunakan adalah strength. Karena ujungnya, kalau kalian paham pewarnaan depan itu biasanya strength itu ujungnya dari ujung sampai ujung itu sama. Jadi kalau di LAN tester itu kita nggak bingung. Tapi kalau cross itu antara ujung satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi warnanya juga berbeda. Kita pakai yang sederhana aja berarti. Pakai yang strike. Oke, pakai yang apa? Strike ya. Nah, kabelnya yang lurus seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan dari switch ke PC. Oke, switch ke PC ya. Oke. Kemudian kita akan klik di sini, kemudian Ethernet. Ini hanya untuk kalau kita punya belakangnya kan ada RJ45 ya untuk colokan internet ya. Kita pilih itu. Klik first internet. Masuk pada switch. Oke, switch ya. Nah, masukkan pada switch. Kita pilih lubang 1. Lubang switch tadi kan banyak ya Mas Nikolas ya. Ada banyak sekali kan. Nah, itu kita letakkan di posisi 1 biar kita tidak bingung. Oke, gini. Oke, paham sampai sini? Jadi untuk menghubungkan PC 0 ke switch sudah terhubung melalui kabel strike. Oke, sampai sini paham anak-anak semuanya?
Ada yang masih bingung? Menyambungkan saja. Sambungnya ini pakai strike, kabel strike. Kabel strike itu apa? Nanti kita coba. Apa saya kasih tahu nanti perbedaannya. Dan itu kalau kelas 3 kalian harus wajib hafal sebetulnya. Warnanya saja. Karena sedikit kalian lupa warna itu sudah tidak tersambungkan lagi. Nah, oke. Kemudian ini terus sampai pada 5. Jadi, ini sudah tersambung, kita sambungkan semuanya. Jadi kita sambungkan semuanya. Klik Fset.net, masukkan ke lubang 2 switch. Kemudian kita masukkan loop 3 sampai terkoneksi dengan baik. Oke ya. Oke, ini ketiga. Oke, kemudian PC 1. Ini sambil mengingat ya, mengingat pelajaran yang kemarin ya. Karena ini harusnya sudah selesai. Tapi karena kita PJJ, pemahamannya juga masih terbatas, kita harus mengulangi lagi agar kalian juga paham. Nanti kita setelah offline kita ketemu, kalian bisa langsung mempraktekkan di komputer masing-masing. Oke, sudah sampai sini ada yang belum jelas? Pak, kok bisa warnanya hijau? Kalau hijau ini sudah artinya saat ini ambil sama switch itu sudah terkoneksi. Kalau biasanya terkoneksi ini kabel yang di belakang itu sudah warnanya hijau. Nah, tek 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 kalau lampu sen itu loh. Gitu ya. Nah, sampai sini paham? Mbak Okta atau Mbak Ayu paham? Atau masih bingung? Saldi kira-kira seperti bingung. Ya, ikut. Kalau yang akan lanjut proses kalau alat atau Hey guys. Hey guys. ada yang bisa mendengar suara nanti? Sudah. Oh, ada sedikit kan. Sampai sini ada yang masih Mas Nicholas atau Mas Abi. Intinya kita hanya ya, kalau kabel ke komputer kemudian switch. Paham ya sampai sini ya? Oke, langkah kedua. Oke. Kalian bisa bentar ya. Oke. Dari teman anak-anakku semuanya sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Atau terjadi kendala? Bisa? Mas Nicholas bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, tapi agak macet-macet Oke, Pak. saya lanjutkan. Macet Pak. Agak macet ya? Oh, oke.
Oke. Apakah sudah kedengaran dengan baik anak-anakku semuanya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke. Sekarang langkah kedua adalah kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu adalah memberi nama setiap IP, setiap komputer dengan IP agar setiap komputer itu bisa memanggil atau terkoneksi. Oke, caranya adalah kita berikan setiap komputer IP address atau namanya. Langkahnya adalah kalian double klik. Oke, double klik nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Seperti ini. Oke, kelihatan? Sambil muter-muter ya. Ada yang sudah kelihatan? Nah, dari komputer, setiap gambar komputer itu, saya double klik, maka munculnya akan seperti ini. Oh iya. Paham? Paham, Pak. Iya. Oke, kemudian kita ke sini, ke desktop. Kemudian ada physical desktop. Nah, kita ke IP konfigurasi. Saya ulangi, ke desktop, kemudian ke IP konfigurasi. IP konfigurasi. Nah, langkahnya kita akan secara statik dulu. Karena kita kemarin belajar statik, kita berikan secara statik. Statik itu manual. Manual. Oke, berikan namanya. Biasanya kalau IP itu, kalau PC yang klien biasanya diawali dengan 192. Misalkan kita contohkan 192, kemudian 168, 123. Masih ingat IP-nya yang kemarin sering saya sebutkan? Titik 1. Ya. Oke, kemudian setelah 1 kita enter, maka subnet masknya akan otomatis keluar. Oke, subnet masknya keluar ya. Aldi bisa melihatnya. Bisa melihatnya. Jadi komputer PC 0 atau PC 1, PC yang awal, saya kan ekornya itu adalah 1 yang diawali dari 192, 168, 123.1. Kemudian kita enter, muncul masnya, yaitu selalu diawali dengan 255, 255, 255. Setelah itu kita kan berikan nama ya, sudah ya. Kalau sudah berarti kita sudah ada namanya. Kita close aja. Close, kemudian kita tutup. Nah, saya akan kembali ke screen-nya ini lagi, kelihatan? Karena BCC ya, kalau memindah screen itu harus stop screen dulu, pindah lagi. Oke, kita pindah ke sini lagi deh. Kita pindah ke sini lagi. Nah, setelah itu, hal yang sama, komputer 2, 4, 5, 1. Oke, kalau ini kita inisialkan komputer 1 deh. Komputer 1. Oke. Kemudian di sini komputer 2 misalkan gitu ya. Kita sambil mengingat ya. Oke. Ini 3. Yang ini 4. Yang ini 4. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian yang diidentifikasikan 0 ini ya. Yang ini ya. Nah, kita akan memberikan nama 1, 2, 3 ini. Oke, saya mulai dari Mas Nikolas. Kalau 1 berarti selanjutnya berapa? Dari Mas Nikolas dulu deh. Oke, saya ke tadi kan 1. Kemudian kita akan memberikan yang di bawahnya lagi. Nah, muncul seperti ini, yang PC 1. Kita ke desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Gitu ya. Ke IP konfigurasi, pilih statik, kemudian kita tulis IP-nya yang akan kita berikan. Biasanya diawali dengan berapa Mas Nicholas untuk IP selanjutnya? Yang urut? Masih ingat? 192 titik 168. Biasanya itu kalau klien ini biasanya 168 titik 123 titik. Kalau tadi 1 sudah, berarti kita pakai angka selanjutnya 2. Pinter banget. Setelah 2, iya, oke. Berarti 2, setelah 2 kita enter. Nah, subnet masknya keluar. Ini sampai poin terakhir ya. Sudah kita tutup. Stop screen dulu. Kemudian kita pindah yang di sini. Akan berikan juga yang di IP 3. Kita sudah berikan. Kalau yang di IP 3 itu saya stop screen dulu.
di komputer 3 maksud saya, kita akan berikan IP address berarti 192.168.123.3 karena 3 ya, karena 2 sudah dipakai oleh komputer yang lain. Kita enter. Setelah enter kita close lagi. Oke. Close lagi, kita kembali lagi yang di komputer 3 yang ini dengan IP setelah 3 tadi berapa Mas Nicholas? 192.168. Oke, gambarnya nggak kelihatan ya. Oke. 3 tadi sudah dipakai ya. 3 sudah dipakai. Jadi kita pakai yang bentar. Oke. Berarti 192.168.123. Berapa? Setelahnya ini berapa? 4. Pintar. Berarti 4. Kita enter. Oke. Kita 4 ya. Berarti terakhir kita stop di sini. Kemudian kita komputer terakhir kita identifikasi atas tadi 4 sudah. Berarti terakhir itu berapa Mas Nicholas atau Mas Aldi? 5 ya, oke, pinter. Berarti kita identifikasi yang 5, 192.168.123.5. Oke, kita enter. Nah, kita sudah ya. Berarti semua PC sudah teridentifikasi dengan baik. Gitu ya. Sudah baik. Nah, kita akan lanjutkan, Pak, bagaimana untuk mengkoneksikannya. Nah, kemarin kita masih ingat itu ya, mengkoneksikannya. Cara mengkoneksikannya adalah, jadi kita akan mengecek nih, apakah satu komputer ini terhubung dengan komputer 4. Misalkan kalau saya kirim pesan ke lewat switch, apakah tersambung atau enggak. Nah, ini bayangkan anak-anakku semuanya, ini dalam lab. Yang bisa terhubung dari komputer satu ke komputer yang lain hanya di ruangan lab itu. Jadi komputer 1, 2, dan 3 dan seterusnya saling terhubung di dalam ruangan itu. Kita akan mengecek bagaimana satu ini terhubung dengan 4 atau 2 ke 3 dan seterusnya. Gitu ya, kita mulai dari PC 0. Oke. Kita akan mengecek apakah PC 0 ini terhubung dengan PC 4. Berarti IP yang ada di PC 0 terhubung dengan IP yang terhubung di PC 4, gitu ya. Caranya adalah kalian masuk di double klik lagi, kemudian setelah itu ke command prompt. Oke, setelah di double klik nanti ke desktop anak-anak semuanya. Kalau tadi kan di sini ya, di IP konfigurasi ya, kita pindah di command prompt. Command prompt itu selalu ada. Tuliskan biasanya kalau di run tulis CMD itu sudah ada command prompt. Nah, layarnya akan seperti ini. Pernah lihat layar seperti ini, hitam seperti ini? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, ini adalah cara kita untuk mengecek apakah komputer satu dengan komputer yang lain secara sederhana terkoneksi. Gitu ya. Oke. Tadi PC pertama IP-nya berapa? Anak-anak semuanya masih ingat? 192.168.123. Pertamanya berapa? 0. IP-nya pertamanya berapa? Kita berikan ekor berapa? 192. 192 berarti 192 titik 168 pinter. Kemudian 123 pinter. Nah, ini komputer. Nah, jadi ini kan sama semua. Yang membedakan hanyalah ekornya. Nah, jika kalian mengetikkan komputer IP untuk komputer yang 0, maka ibaratnya sini. Saya sebagai PC 0. Nama saya Kolil misalkan. PC 2 namanya Mas Nicholas dan PC 4 namanya Mas Aldi misalkan. Kemudian kalau saya tulis 1, maka saya memanggil saya sendiri. Berarti saya bisa memanggil saya diri sendiri. Misalkan Kolil, itu sudah bisa memanggil.
Tapi kalau kita memberikan IP ke PC 4, ke PC 4 dengan IP-nya 5, maka saya misalkan memanggil Mas Aldi. Mas Aldi sebagai PC. Berarti kalau kita akan praktekkan dua. Apakah komputer ini bisa memanggil dirinya sendiri dan dirinya Mas Aldi sebagai komputer 5. Nah, kalau untuk dirinya sendiri, maka IP yang dituliskan adalah IP dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri berarti 1. Oke, dengan perintah sebelumnya diawali oleh ping. Kalau masih ingat perintah ping dalam BBM ya, itu fungsinya adalah sebetulnya memanggil sebetulnya. Nah, ping spasi 192.168.123.1 ping. Oke, kita enter. Nah, indikasinya harusnya loss-nya 0%. Nah, loss-nya sudah 0%. Nah, berarti dia bisa memanggil dirinya sendiri. Pak, kalau kok bisa tahu ini dirinya sendiri? Nah, kita cari. Supaya gini, Mas. Biasanya kan kita nggak hafal IP address-nya ya. Misalkan Mas Nicholas, ini IP-nya, komputer ini IP-nya. Nah, untuk melihat IP dirinya sendiri, caranya adalah dengan perintah IP config. Nah, ini apa? Untuk memanggil, untuk melihat IP-nya sendiri, namanya IP. Setelah IP config kita enter. Nah, kita lihat nih. Ini kan perintah kita nih, ya kan? Ping 192, ya kan? Nah, setelah kita IP config, nah IP ini ada di sini. Nah, ini adalah IP dirinya sendiri. Paham sampai sini Mas Nicholas? Mas Aldi dan teman-teman. Nah, oke. Ya, berarti di sini untuk memanggil dirinya sendiri, misalkan Mas Nicholas suruh ngecek kemudian IP-nya berapa ini? Kan nggak tahu ya? Nggak tahu karena yang isi kan misalnya bukan Mas Nicholas. Nah, caranya adalah ketik CMD kemudian kalian tulis IP config. Nah, di situ sudah muncul. Itu ya, sederhananya gitu ya. Oke. Kemudian karena sudah bisa memanggil dirinya sendiri, maka kita perlu memanggil Mas Aldi tadi. Mas Aldi sebagai PC 5. Kalau PC 5 berarti ekornya tadi berapa? Masih ingat yang PC terakhir yang kita berikan identifikasi? Ekornya berapa? Ekornya saja. Perintahnya masih sama. Ping 192. Oke, saya stop screen dulu deh. Saya ubah ya, di sini biar paham. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman anak-anak semuanya? Ada yang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini tadi adalah PC yang kita identifikasi, yang kita perintahkan sebagai PC 1. PC ini saya akan memanggil ini, PC 4. Nah, tadi dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang ekornya saja. Berarti 192, 168, 123.1. Yang titik 1 ini, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Nah, ini adalah ibaratnya Mas Aldi. Nah, ini Mas Nicholas misalkan. Nah, Mas Nicholas sudah bisa mengidentifikasi dirinya sendiri dengan perintah tadi. Sekarang, Mas Nicholas akan memanggil PC 4 atau Mas Aldi misalkan. Nah, IP-nya Mas Aldi berapa? Nah, gitu ya. Kalau tadi ini berapa? IP terakhir berapa? 5. Oke, pinter. Berarti 5 ya, karena diurutkan tadi. Dari 192, 128, 123.1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan kembali di situ. Kemudian saya stop dulu karena sudah identifikasi. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, kelihatan semuanya, anak-anak semuanya? Nah, kelihatan? Nah, ini sudah 192.168. Kemudian berapa, Mas Aldi? 23. 123, pintar. Kemudian PC terakhir tadi berapa? 5, pintar. Berarti untuk tersambung ke PC 5 harus memanggil 5. IP-nya PC 5. Setelah itu kita enter. Nah, berarti
loss-nya 0%. Kalau loss 0% berarti kita tidak ada penghalang untuk apa namanya terhubung. Jadi tidak ada penghalang, berarti sudah terhubung. Nah, gitu ya. Nah, berarti artinya IP 192.168.123.1 itu terhubung dengan komputer yang IP-nya 192.168.123.5. Nah, itu baru satu koneksi, satu identifikasi. Nah, ya caranya juga sama. Nanti di PC 1 terhubung ke PC 3. Oke, kembali ke situ ya. PC 1 kembali PC 1 terhubung ke PC 3. Kemudian PC 3 terhubung ke PC 2 misalkan. Perintahnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau tidak tahu IP-nya, kalau sebagai teknisi ya, misalkan kalian tidak tahu IP-nya, cari IP-nya dulu dengan perintah IP config. Nah, saya tuliskan di sini deh, IP config misalkan. Tadi mana ya? Oke, IP config perintahnya IP config. Nah, setelah IP config perintahnya, nah kalian bisa mengidentifikasi komputer-komputer yang lain. Nah, IP config. Nah, perintah ini ya. Perintah IP config ini. Jadi kalian cari tahu IP-nya dulu, kemudian baru kita proses penghubung. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya, sederhananya. Kita masih merefresh. Kemarin kita sudah membuat WiFi-nya juga. WiFi-nya juga bagaimana kita switch ini, kita ganti WiFi. Gitu ya. Kita WiFi. Nah, caranya akan saya sampaikan lagi. Setidaknya sampai sini ada dari kalian masih bingung nggak, nak? Kira-kira untuk menyambungkan caranya seperti ini. Kita masih menggunakan virtual ya. Nanti kalau kenyataannya kalian dikasih komputer atau laptop, nah seperti ini nanti akan dibuat kabel. Koneksi dengan menggunakan kabel. Nah, penghubungnya kan koneksi kan tidak ya, ada LAN ya. LAN wireless ya. Nah, kalau wireless nanti tidak digunakan ini, tapi digunakan WiFi dongle yang ada di belakang untuk penangkap sinyal seperti AP, access point. Nah sampai sini ada pertanyaan semuanya? Ada? Belum? Nah, sekarang ini terakhir anak-anak semuanya, mungkin 10 menitan terakhir ya, 10 menit semoga nggak ada lah. Nah, terakhir ketika kita akan menggunakan jaringan. Kalau ini kan nggak bisa browsing nih, jaringan ini kan nggak bisa browsing, tapi bisa untuk terkoneksi dari satu PC ke PC yang lain. Nggak bisa browsing ya, tapi nggak bisa ya. Nah, kita akan pasang router sekarang. Router ini gambar router di sini anak-anak semuanya. Kita letakkan, kita PC network device, kemudian kita pilih router. Ini router. Kelihatan nggak ya? Kalau kalian kelihatan nggak di pojok kiri bawah itu ada router di sini. Kelihatan ya? Nah, kemudian kita pilih router yang di posisi paling kiri. Setelah itu kita letakkan di sini. Nah, kelihatan nggak dari kalian? Nah, untuk penyambungan kelihatan ya? Kita pakai kabel string lagi. Stringnya ini connecting atau connection, kita ke strike. Nah, kita ke strike di sini. Nah, kabel 6 ke sini, gigabyte kosong. Nah, caranya seperti itu. Nah, tinggal nanti dikasih dari ISP-nya. Nah, ini kan ada dua ya? Lubangnya biasanya ada dua. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat ini, saya screen share lagi. Gambarnya seperti ini. Kalau di double klik anak-anakku semuanya. Nah, kelihatan nggak dari kalian? Nah, ini lubang-lubangnya seperti ini. Nah, ini lubang-lubang yang ada di router. Nah, nanti kita bisa tercustom. Nah, gitu ya. Oke. Itu kalau untuk kita bisa agar bisa terhubung dengan internet service provider atau kita bisa berselancar ke internet agar kita bisa sambung ke internet. Nah, gitu ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak semuanya,
anak-anakku semuanya. Nah, kalau tadi Bapak itu memberikan IP secara manual, secara statis ya. Jadi saya nulis sendiri 192, 18, 168 dan seterusnya. Kita akan menggunakan DHCP. Nah, DHCP ini adalah domain host connecting filter protocol. Dari domain host connection protocol. Jadi aturan-aturan secara otomatis kita tanpa memberikan secara manual, tetapi sudah diberikan IP sendiri. Misalkan gini Mas Nicholas atau Mas Aldi, saya akan memberikan IP ini di 50 komputer. Kalau saya kasih manual 192, 168, 123.1, kadang kita bingung juga ya, ini sudah sampai mana gitu ya. Paham nggak maksud sini Mas Nicholas? Nah, padahal kalau terjadi kesamaan IP, maka dapat dipastikan tidak akan pernah terhubung. Oke, sekali lagi. Kalau terjadi kesamaan IP, tidak akan pernah terhubung dalam satu jaringan. Paham sampai sini? Maka kita dibantu oleh adanya DHCP, Domain Host Connecting Protocol, atau aturan koneksi yang sudah ditentukan oleh host. Jadi secara otomatis ketika kita akan memberikan IP, kita sudah diberikan oleh oleh komputer server. Gitu ya, komputer server. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kalian akan kita ganti deh stop screen, kita double klik desktop. Nah, DHCP-nya. Nah, seperti ini Mas Nicholas. Ya, saya stop screen dulu ya. Stop screen. Kemudian saya ke sini. Oke. Nah, sini ya. Oke. Nah, sampai sini kelihatan nggak dari kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini kan masih statik ya. Posisinya masih statik. Nah, kalau kita pindah DHCP seperti, maka IP ini akan berubah. Secara otomatis akan diberikan oleh sistemnya. Coba ya. Oke, kita ganti ke DHCP. Dia request permintaan IP. Oke, kita sudah dapat nih teman-teman, anak-anakku semuanya. Nah, kelihatan nggak dari kalian? 169 ini IP dari sistem. 169.25.4.28.3. Kelihatan nggak dari kalian? Subnet masnya 255. Nah, ini Bapak tidak mengisi, tetapi secara otomatis ada. Ini bayangkan ketika kita mau memberikan IP 50 komputer, tetapi kalau kita ABC semua, kadang kita bingung. Nah, kita pakai DHCP juga bisa. Nah, karena ini masih acak, Pak, kenapa tidak sampai 192, 168, 123, 1 sampai 50, Pak? Kok malah IP-nya berbeda? Nah, pertanyaannya kan biasanya ya, karena yang diberikan sistem kan acak. Kita bisa setting di situ. Nah, dalam First Internet kita pilih DHCP di sini. Nah, ini kan tadi di sini ya. Di sini anak-anakku semua. Kemudian pilih config, kemudian pilih First Internet di sini. Paham ya? Kemudian kita pilih DHCP. Kita DHCP di sini, kita akan statusnya masih on ya. Kita pilih sebelumnya pilih statik dulu deh. Statik, kemudian DHCP. Nah, gini anak-anakku, ini DHCP. Nah, setelah itu First Ethernet-nya kita berikan sistem yang DHCP ya. Nah, sebenarnya gini, berarti IP address DHCP. Kalau statik, ini di statik dulu karena IP konfigurasinya 4. Kemudian gini, 192
caranya di static dulu. Jadi untuk bukan agar semuanya dari komputer 1 sampai 50 itu punya IP 192 dan seterusnya, kita setting dulu. Dari static dulu. 192.168.123.1. Oke, gini kita enter. Kemudian setelah itu kita on kan. Oke. On kan prosesnya. Kemudian kita masuk pada setting. Kemudian kita pilih DHCP. Internetnya. Kita isi lagi. Gateway servernya 8.8.8. Ini adalah gateway punyanya Google. Jadi ketika buka web browser munculnya akan Google. Gitu ya. Oke, ini mana? Oke, ini kita hilang 192.168.123.1. Nah, kemudian kita akan isi berdasarkan settingannya, setting di sini. Oke, titik 1, kemudian kita kembali ke desktop. Kemudian setelah itu kita ke DHCP. Oke, request. Nah, ini kita sudah dapat, tetapi IP-nya masih 169. Caranya kita dari static ke DHCP. Nah, dari static ke DHCP ini kita akan memerlukan beberapa grade, ya, misal 192, 168, 123.1 sampai 50. Sampai ke 50. Oke. Sampai ke 50 ya. Caranya seperti itu. Seperti itu. Jadi kita ganti yang DHCP, kemudian bentar. Ini sambil kita di setting yang DHCP. Kalau kalian langsung pindah ke DHCP, IP-nya akan selalu mengalami perbedaan. IP berbeda itu gunanya adalah untuk mengatur setiap IP itu berbeda-beda, gitu ya. Oke, saya stop screen dulu. Oke, kemudian saya share lagi yang di sini. Oke. Nah. Oke. Ini bentar, ini IP konfigurasinya. Nah, ini dari switch. Kan pakai yang oke. Nah. Oke, yang router statik. Oke, nah ini kita yang pelajari anak-anakku semuanya. Di router statik ini bahwa setiap IP itu kita bisa menggunakan secara manual atau secara automatically. Automatically itu ya DHCP tadi. Nah, dari sini yang penting kalian perlu bagaimana kita memberikan IP address untuk mengenali ke setiap PC agar terhubung ke PC yang lain. Kalau tadi tidak ada router ya, penambahan router ini agar kita bisa berselancar melalui internet, dengan internet ataupun kalau bahasa kita dengan internet service provider, gitu ya. Nanti silahkan sambil mengingat lagi, nanti ada beberapa video yang sudah saya upload. Tapi yang kita akan belajar tentang routernya. Poinnya adalah di router karena ini semester kemarin sudah, ini hanya sebagai reminder kalian atau pengingat kalian, jadi kita belajarnya pakai router. Nah, ini akan misalkan ini gedung A, misalkan gedung A, nanti kita akan buat lagi di sini adalah gedung B. Nah, agar gedung A dan gedung B ini saling terkoneksi, maka caranya gimana? Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi misalkan gini deh, saya punya router ini. Kelihatan nggak dari kalian? Coba. Belum ya? Belum. Ada yang sudah atau yang ada yang belum? Mungkin ada 2 jaringan. Kelihatan nggak? Ada 2. Sudah? Oke. Kelihatan ya. Misalkan ini gedung A, ini gedung B. Agar saling gedung ini terhubung. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang akan kita pelajari. Tapi kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Karena mungkin PJJ penjelasannya agak sedikit membingungkan karena tidak ada kalian praktek, jadi hanya memperhatikan saya. Tetapi kalau misalkan pandemi sudah berakhir, kita akan
praktek itu. Gitu ya. Gitu ya. Karena itu dulu dari Mas Nikolas dan Mas Aldi, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Intinya akan kita belajar di AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Bagaimana kalau router dinamis itu membuat router dinamis itu di sini kalau ada penambahan bit, kita akan, kalau dinamis itu otomatis, kalau statik ya kita akan mengisi dari awal tadi, mengisi 192, 168 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, ini bayangkan gedung A dan gedung B akan kita hubungkan. Nah, itu yang kita akan pelajari paling banyak di semester kedua ini. Bagaimana menghubungkan jaringan mungkin lebih luas dan jauh lebih detail. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan mungkin kalau dari anak-anak semuanya. Mas Nikolas ada? Oke, nggak ada ya? Oke, karena ini juga saya record. Terima kasih anak-anakku semuanya. Saya stop screen dulu deh. Oh, ini sudah kelihatan semua ya. Terima kasih yang sudah hadir. Anak-anakku semuanya. Saya boleh meminta tolong untuk sebelum saya akhiri, boleh minta tolong kameranya dinyalakan? Oke, saya biasa. Oh, ini siswa saya ini lagi belajar di rumah. Ya, tak? Oke. Terima kasih Mbak Okta. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih Mas Ang. Terima kasih Mas Nikolas. Oke. Ini Mas Ferdian dan Mbak Feby bisa minta tolong kameranya dinyalakan? Gamer. Ada yang komplain nilai nggak anak-anak semuanya? Ada komplain nilai nggak? Pak Kolil kok berikan nilai seperti ini? Nggak tahu nilainya berapa, Pak. Oh, Mbak Okta ada? Nggak tahu nilainya. Maaf, ada beberapa siswa yang saya dia nilainya. Ada yang protes ya? Karena dari kelas 11 ada yang belum mengumpulkan tugas, yang apa namanya akun Haki itu, yang kan pelajaran Bapak di kelas kali ini kan 2 ya, Haki sama AIJ ini. Nah, nanti akan kita belajar itu. Tapi kemarin ada beberapa siswa yang belum. Ya, Mas Ferdian ada? Belum dinyalakan? Beliaunya? Mas Ferdian bisa minta tolong Bapak menyalakan videonya? Ya, Pak. Gimana, Pak? Boleh? Kameranya boleh minta tolong untuk. Oh ya, Pak. On kamera. Oke, on kamera. Nah, oke. Nah, izin saya screen ya. Izin saya Pak. Screen ya. Oke. Ya. 3, 2. Oke, sekali lagi ya. Oke, 3, 2. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih Mas Ang, terima kasih Mas Okta, terima kasih Mas Ferdi, Kolas, terima kasih Mas Ferdi yang sudah ikut pelajaran PJJ. Dan saya minta maaf kalau masih belum maksimal untuk mengajar kalian. Jadi terima kasih sekali yang sudah menyempatkan waktu. Tetap semangat anak-anakku semuanya di masa pandemi ini. Dan ini videonya nanti akan saya upload di YouTube. Ini ada Mas Fatur. Ini terlambat masuk. Nanti silakan kalau lihat di YouTube ya. Oh, mungkin itu anak-anakku semuanya. Terima kasih yang sudah presensi di kolom chat. Terima kasih sekali. Tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada kalian. Izin untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mbak Okta, Mas Aldi, Mas Nikolas, Mbak Feby, Mas Aang, Mas Ferdian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ya. Mantap, guys. Oke, kalian boleh lah
ya di Can you be my friend? ya Can you Mbak be Okta my dan yang love sebelah F until kalian the very end? Let me show you love. I know I pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Bapak izin dulu ya. If you stay for